Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-qaidatu sadisata asyara, kaidah yang ke-11, ma ubiha lidh-dharurati yuqaddaru biqadariha. Ma perkara ubiha yang dibolehkan lidh-dharurati karena darurat, yuqaddaru itu diukur biqadariha kelan ukurannya darurat. Jadi sesuatu yang diperbolehkan karena darurat harus diperkirakan sesuai ukurannya. Al-amthilah, contoh-contoh. Minha dari amthilah, la yajuzu tidak boleh lil mudharri bagi orang yang terpaksa. Aklul maitati, makan bangkai. Di sini ada al-maitatah ya. Kata ada bangkai. Aklun apa maksudnya ini? Ya, aklul maitati tulis saja di sini, memakan bangkai illa akla qad saddar romak, kecuali ia memakan qad saddar romak hanya untuk menyambung nyawa. Jadi mencukupkan saja, hanya menyambung hidup. Tidak boleh berlebihan. Minha dari amsilah, man ustusyiro, man barang siapa ustusyiro yang dimintai musyawarah fi khotibin, soal seorang laki-laki yang menghitbah atau meminang. Waktafa, dan mencukupkan diri bita'ridik, dengan ta'rid, dengan sindiran. Kaqaulihi, seperti ucapannya, ucapan orang tersebut, bita'ridi la yasluhu, ini tidak patut laka bagimu, lam yajzi, maka tidak cukup lahu baginya, apa al-adulu, pindah ila tasrihi, kepada tasrih. Jadi seseorang yang dimintai pendapat tentang lamaran seseorang, bagaimana misalkan, kemudian dia menjawab dengan sindiran, lah la yasluhu laka, oh enggak patut bagi kamu, enggak layak bagi kamu, gitu. Maka bagi khatib ini tidak boleh udul, tidak boleh pindah kepada tasrih, kepada yang jelas. Cukup, jadi mencukupkan diri dengan tarid, oh tidak boleh, ya udah. Wakadzalika, dan sama seperti manistusyira idza ktafa bil wahid, ketika seseorang mencukupkan diri bil wahid, menanyakan soal khitbah ini kepada seorang, lam ya'dul, maka ia tidak boleh berpindah ilasna ini kepada orang yang kedua, wahalum majara, dan seterusnya. Jadi misalkan seseorang bertanya tentang berapa orang kamu nanya tentang studi kelayakan kamu untuk menghitbah atau untuk meminang si perempuan tersebut, nah, satu orang, ya, itu udah cukup. Minha dari kaimai amsilah, lau fasoda, bukan qaf, ini fa, lau fasoda, jika seorang difasdu. Difasdu itu artinya si jalur arterinya dikeluarkan darahnya. Nanti ayat bekam ada fasdu ya. Kalau fasdu itu besar ya, jadi darahnya muncrat, jadi darahnya keluarnya banyak kalau di fasdu. Seorang fasdu, lau fasoda, jika kalau memfasdu ajnabiyun, orang yang bukan mahram nikah, orang lain, yang imro'atan, kepada seorang perempuan, wajibah, maka wajib bagi seorang si perempuan tersebut, ya, wajibah, maka wajib apa ayasturo jami'a sa'idaha, wajib baginya ayasturo, untuk menutupi jami'a sa'idaha, seluruh lengannya, wala yakshifa, dan tidak boleh membuka, itu ilama labudda minhu, kecuali apa-apa yang harus minhu dari lil fasdi, untuk difasdu. Jadi jika seseorang memfasdu perempuan, maka wajib baginya adalah untuk menutup seluruh lengannya, kecuali bagian-bagian yang akan difasdu, lengan maupun kaki, gitu ya. Jadi tidak boleh wala yakshifa, dan ia tidak boleh membuka aurat atau membuka sesuatu dari badan perempuan tadi, kecuali yang memang hanya untuk tujuan difasdu saja. Minha dari amsilah,
Maksudnya ini laki-laki ya, kalau sama perempuan kan bisa ya. Dan itu pun dibatasi perempuan. Apakah di dalam Safinatun Najah nanti dijelaskannya. Bagaimana ketika seorang perempuan sejauh mana perempuan bisa membuka auratnya, bisa dengan misalnya ketika berhadapan dengan yang mahramnya, dengan kakak, dengan adik, dengan bapak, atau ketika ia berhadapan dengan orang yang lain. Nah, ini dalam Safinatun Najah nanti kita bahas insyaallah pada kesempatan lainnya. Minha dari amsil la yajuzu, tidak boleh tazwijul majnun, menikahkan orang gila. Aktsaru min wahidatin, lebih banyak daripada satu. Lindifail hajat, karena tidak atau tertolaknya kebutuhan, biha dengan sebab, biha dengan wahidah. Jadi tidak boleh menikahkan orang gila dengan perempuan lebih dari satu, karena tidak ada kebutuhan. Ya, orang gila butuh apa, kan gitu. Ini pula misalkan berlaku kalau misalkan si ia menikah dengan laki-laki, ternyata setelah nikah rada miring suaminya. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama. Jadi si perempuan bisa fasah nikah, bisa meminta nikahnya untuk digagalkan atau dibatalkan. Minha dari amsilah idza qulna, ketika kita mengucapkan yajuzu ta'addudul jum'ah. Idza qulna, ketika kita mengatakan bahwa boleh ta'addudul jum'ah, Jumat berbilang, boleh menambah tempat sholat Jumat, maksudnya boleh kita li usril ijtima, karena susahnya orang berkumpul. Jadi boleh menambah tempat sholat Jumat jika memang tidak muat, susah ini kumpulnya, nggak muat karena banyak. Fi makanin wahidin, pada satu tempat. Lam yajzi, makan tidak cukup. Maka lam yajzi, maka tidak cukup ini banyaknya tempat. Tidak boleh mengadakan lebih dari kebutuhan itu. Jadi hanya sesuai sama kebutuhan saja. Jika misalkan 1000 kapasitas masjidnya, dia ada 1200, ya berarti bikin satu lagi yang cukup dengan 200 gitu. Lam yujzi illa biqadri ma yandafi'u, illa biqadari, kecuali dengan ukuran ma, perkara yandafi'u, ukuran perkara yandafi'u yang bisa mencegah, ya, yang bisa mencegah. Mencegah apa? Mencegah tadi, mencegah kelebihannya tadi. Jadi falawin dafa'a, jika seandainya menolak, jika seandainya jika misalkan jika sudah falawin dafa'a, maka jika tertolak bi jum'ata ini dengan jum'ata ini dengan Jumat, dengan 2 Jumat pada 2 tempat, lam yujza bisalis, maka tidak cukup dengan tempat yang ketiga. Sekali lagi, jika seseorang mengatakan misalkan gini ya, boleh menambah tempat salat Jumat jika tidak muat, nah maka tidak boleh mengadakan Jumat melebihi kebutuhan itu, tidak boleh. Jadi jika misalkan ada, maka secukupnya aja misalkan. Dan jika misalkan dengan 2 tempat sudah cukup, maka tidak perlu membuat tempat yang ketiga. Itu intinya kayak gitu. Itu kaidah yang ke-16. Al-qaidah itu as-sabi'ata asyara, kaidah yang ke-17. Al-hajatu qad tunazzalu, ya, tunazzalu di sini ya, bukan tunzalu. Al-hajatu, kebutuhan itu, qad tunazzalu, terkadang menempati posisi manzil atau darurah, pada posisi darurat. Al-amsilah, contoh-contoh, minha dari amsilah, syuriatil ju'alah wal hiwalah ala khilafil qiyas. Jadi ju'alah dan hiwalah itu disyariatkan ala khilafil qiyas, sekalipun berbeda dengan qiyas atau menyalahi qiyas. Kenapa? Ya karena hukum asal untuk jual beli kan gitu. Jual beli itu harus terang, harus jelas barangnya. Sementara kalau jualah ataupun hiwalah, kalau jualah itu yang disebut, jualah itu kan sayembara ya. Kalau hiwalah itu
pengalihan hutang. Jadi ini tidak cocok atau tidak sesuai dengan qiyas. Karena apa? Karena al-ju'alah itu ada jahalah. Ada ju'alah itu ada jahalah, artinya samar. Sementara tidak jelas. Kalau ju'alah itu tidak disyariatkan sebab ada ini min bai'id dain bidain, sebab ada jual beli antara hutang dengan hutang. Nah, kenapa ini ju'alah dan hiwalah itu disyariatkan walaupun memang berbeda dengan qiyas? Ya karena li umumil hajati, karena umumnya hajat, karena umumnya kebutuhan ila dzalika kepada ju'alah dan hiwalah. Nih saya sebetulnya sudah browsing ya kait dengan ini. Kawan-kawan bisa lihat di sini. Makna ala khilafil qiyas. Nah, di sini saya lihat dulu. Faqaul fuqaha, kawan bisa lihat di Islam Web fatwa ya. Di sini makna khilaful qiyas. Faqaulul fuqaha ala khilafil qiyas yakni anna hukmal mas'alah qad warada ala khilafil qawaidil fiqhiyah, bahwa hukum-hukum persoalan yang terjadi itu berbeda dengan kaidah fiqhiyah. Dan eksistensi hukum tersebut ternyata taridu terjadi ala khilafil qiyas, berbeda dengan qiyas atau sesuai dengan qiyas. Nah, sebetulnya persoalan ini merupakan ikhtilaf baina ba'dil Hanabilah, perbedaan pendapat antara atau silang pendapat antara ulama-ulama Hanabilah dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau yaitu Ibnul Qayyim dari satu aspek. Wa baina jumhuri ahli ilmi min jihatin ukhra, dan antara mayoritas ulama dari aspek yang lain. Ini ada suara motor nih sebentar. Wa mithaluhu, contohnya ikhtilaful fuqaha fi sifati masyru'iyatil ijarah hiya masyru'atun ala wifqil qiyas aw ala khilafihi. Misalkan berbeda pendapat ulama pada penjelasan tentang disyariatkannya ijarah, sewa menyewa. Apakah ijarah ini sesuai dengan qiyas atau memang khilafil qiyas? Nah, gitu. Faqala jumhurul fuqaha, ini contoh ikan ijarah ya, khilaful qiyas tuh. Jadi sama dengan tadi tuh hiwalah sama ju'alah. Innaha syariat ala khilafil qiyas. Ya, ini disyariatkan tapi ala khilafil qiyas, berbeda dengan qiyas, berlawanan dengan qiyas. Walaupun sebagian abadul Hanabilah tidak, innaha masyru'atun ala wifqil qiyas, tapi wifqil qiyas kata ba'dul Hanabilah. Wa qad nasara hadzal ra'yu Ibnu Taimiyah, dan pendapat ini didukung oleh pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Apa dalil jumhur? Wastadalla jumhurul fuqaha bi anna al-ijarah syuri'at ala khilafil qiyas bi qaulihim, karena ijarah itu khilafil qiyas, berbeda dengan qiyas atau bertentangan dengan qiyas. Dalilnya ini, innal ijarata bai'un ma'dumun. Kalau ijarah itu hampir sama dengan bai'un ma'dumun, membeli barang yang jual beli barang yang tidak ada. Wa bai'ul ma'dum la yajuz. Nah, gitu. Kalau jual beli ma'dum, barang yang enggak ada itu tidak boleh. Nah, oleh sebab itu lam takun ya ijarah jaizah fil asli. Maka secara asal ijarah tidak bisa dijadikan naon, tidak boleh ya menurut asal. Ila anhu lamma waradat al-adla syar'i bijawaziha. Nah, kan hadal jawaz istisna, kecuali memang ada keterangan lain yang datang dari syariat tentang bolehkan ijarah, maka pembolehan ini istisnaun ala khilafil asli, merupakan pengecualian dari asal itu. Wal qaidah, dan qaidah allati qamatil adillah, yang dalil-dalil syar'i berdiri alaiha, di atas itu kaidah itu. Jadi gitu, itu yang disebut dengan khilaful qiyas. Kita balik maning ke sini. Itu tentang khilaful qiyas. Jadi kalau gitu paham, jelas ya. Jelas apa? Jelas bahwa misalkan ju'alah, dan kalau ju'alah itu ada jahalah, ada kesamaran atau ketidaktahuan. Terus kalau misalkan ini pengalihan hutang juga sama, serojeng jual beli utang, ini enggak jelas. Tapi orang umum, maksudnya orang biasa membutuhkan itu. Susah ini. Dan ini sudah terjadi. Nah, maka boleh.
Minha dari amsilah yubahu an-nadhru ila ajnabiyah. Boleh melihat kepada perempuan yang lain yang bukan mahram lil muamalah dalam rangka muamalah wal khitbah dan khitbah. Nah, ini ikhtilaf sih sebetulnya ya. Tapi kita ini sebagai contoh aja bahwa boleh. Nah, kenapa? Itu dasar kaidahnya al hajatu qad tunazzalu manzilatan darurah. Kita butuh kok. Nah, justifikasinya gitu. Minha dari amsilah ya juzu bai'ul mughayyabat. Saya cenderung dari ghayyaba. Ada pula yang mengatakan misalkan maghibat. Mungkin saya lebih cenderung membacanya dalam mughayyabat. Jadi boleh membeli barang mughayyabat. Jual beli mughayyabat, barang yang mughayyabat yang enggak nampak, yang tertanam fil ardi dalam tanah. Inda ba'dihim menurut sebagian pendapat ulama. Kalafti seperti bengkoang ya. Bengkoang. Terus apa lagi? Kalafti seperti bengkoang, lobak, wal fajri dan lobak, wal basoli dan bawang merah. Nah, lil maslahatil amah karena maslahat umum. Allati la budan nas yang memang orang butuh untuk itu. Mendesak ya. Kita udah tergantung pada bawang merah misalkan atau bengkoang atau lobak gitu. Misalkan ini contohnya ya, falau syurito libai, padahal barang tersebut si bawang merah tersebut masih dalam tanah, masih ditanam, tapi udah panen ya, maksudnya udah memasuki mana panen, dikeluarin misalkan satu pohon itu. Karena kalau misalkan diambil, nah falau syurito libai, jika misalkan dalam jual beli tadi disyaratkan untuk non libaihi, kalau disyaratkan libaihi untuk jual beli tadi barang tadi al-lafti, al-fajal, al-basal, akhrajahu daf'atan wahidatan. Apa akhrajahu? Mengeluarkan daf'atan sekali, wahidatan satu. Jadi satu dikeluarkan. Itu. Keluarkan semua. Disyaratkan saya bisa mau membeli barang ini misalkan, tapi syarat harus dikeluarin semuanya, cabutin semuanya dari tanah, harus jelas dong kan gitu. Nah, karena maka ada itu ikhraj, karena maka ada fi dzalika dalam ikhraj itu mengeluarkan. Kalau gitu kan minal masyaqqah itu bagi berat itu. Dan bukan hanya itu ya, kalau dikeluarin semua dari tanah wa fasadil amwa, rusak dong itu barangnya, fasadil amwa hartanya rusak. Ma layati, ma perkara layati yang tidak datang bihi dengan ma apa syar'un syara. Sementara syara kan tidak menghendaki untuk itu. Maksudnya menginginkan manusia untuk masyakat atau susah. Nah, wa in muni'a, begitu pula jika seseorang mencegah. Nah, ini wa in muni'a bai'uhu, jika misalkan seorang dicegah untuk menjual barang tersebut ila syai'an fa syai'an. Wa in muni'a, dan jika memang tidak boleh menjual itu jenis tanaman ila syai'an fa syai'an, kecuali satu persatu. Saya belinya satu-satu, misalkan satu-satu bawang, satu keluarin beli satu. Nah, itu gimana? Itu kulama akhraja syai'an ba'ahu, setiap dikeluarkan akhraja syai'an ba'ahu maka aku membelinya gitu. Fa fi dzalika minal haraj wal masyaqqat, maka dalam hal itu terdapat kesusahan dan kemasyakatan, berat ya. Wa ta'tilu masalihi arbabi tilkal amwal, dan kosongnya kemaslahatan yang memiliki harta itu, wa masalihul mustari, dan kemaslahatan orang yang membeli ma la yakhfa, itu bukan merupakan hal yang samar lagi. Sementara kan orang yang memiliki harta harus maslahat, pembeli juga harus maslahat sama. Memiliki harta itu yang memiliki kebun atau yang memiliki barang gitu. Wa dzalika mimma la yujibu syar'u,
Wadzalika, dan itu mimma dari sebagian tidak mewajibkan kepada perkara tersebut apa syari juga, wala taqum masalihun nas bidzalika albattah, dan sementara juga tidak berdiri kemaslahatan manusia atas hal itu sama sekali. Jadi adanya persyaratan yang demikian kan tidak diwajibkan oleh syariat Islam dan tidak pula membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Harus satu-satu dulu, harus dikeluarin semuanya dulu, susah ini jadinya. Nah gitu, ini namanya al-hajatu qad tunazzalu manzilatat darurah. Intaha zadul ma'ad. Nanti kita lanjutkan ke kaidah ats-tsaminat asyara, kaidah yang ke-18, idza ta'arrada mafsadatani ruya 'udhumuhuma. Wallahu a'lam.